Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan presentasi tentang tesselasi mata kuliah grafika komputer. Anggota kami ada Vivi Wulandari dengan NIM 018, Destiana Safianti dengan NIM 019, dan Anita Arianti Hapsari dengan NIM 024. Pengertian tesselasi. Tesselasi merupakan salah satu teknik dalam grafika komputer yang memungkinkan untuk menghasilkan primitif seperti segitiga, garis titik, dan lain-lain. Dan secara khusus dapat dilakukan secara berulang-ulang, membagi geometri saat ini dengan jala yang lebih halus. Ini memungkinkan pengguna untuk memuat mesh yang relatif kasar pada kartu grafis Anda, menghasilkan lebih banyak simpul dan segitiga secara dinamis, dan kemudian memiliki mesh pada layar yang terlihat jauh lebih halus. Berikut contohnya. Sebagian waktu pada tesselasi ini dilakukan pada setiap frame tunggal, dan dengan hal ini bisa menjadi alasan jika frame kita mengalami drop pada suatu waktu. Tesselasi dilakukan dalam beberapa tahap, dan itu dilakukan setelah vertex shader. Berikut alurnya. Syarat tesselasi. Dalam persyaratannya, pada setiap tahap bervariasi berdasarkan API yang digunakan. Yang kedua, pada direct merupakan whole shader, hardware tessellation, dan domain shader. Pada OpenGL, hal-hal di atas biasa disebut tessellation control shader, tessellation primitive generation, dan tessellation evaluation shader. Selanjutnya akan dijelaskan tahap tesselasi. Untuk tahap pertama dan terakhir di program tessellation ini dengan aktual dilakukan oleh perangkat keras dalam tahap fungsi tetap. Pada tessellation control shader ini kalian dapat mengatur jumlah jenis dan jumlah subdivisi. Kemudian hardware tessellator membagi geometri sesuai dengan shader control. Terakhir, tessellation evaluation shader dipanggil untuk setiap simpul yang baru dibuat. Dalam shader ini, user dapat mengatur tipe primitif yang ingin dihasilkan dan bagaimana simpulnya ditempatkan dan masih banyak hal lainnya. Shader ini juga dapat digunakan untuk melakukan segala macam perhitungan per simpul seperti halnya vertex shader. Dijamin dipanggil setidaknya satu kali untuk setiap vertex yang dihasilkan. Tahap di geometri. Tahap geometri dilakukan di GPU berisi operasi vertex atau poligon dan juga transformasi, proyeksi, dan lain-lain. GPU mempunyai banyak sekali core proses, dilakukan secara paralel di setiap pertama transformasi model dan pandangan atau transformasi koordinat model dan pandang. Yang kedua vertex shading atau pencahayaan dan shading. Ketiga proyeksi atau ortografik dan perspektif. Yang keempat, typing atau bagian yang akan digambar di layar. Yang terakhir, pemetaan ke layar atau transformasi koordinat objek ke layar. Tahap raster. Tahap rasterizer dijalankan di GPU bertujuan untuk menghitung dan menentukan pixel. Proses ini disebut juga rasterisasi. Tahapan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pengaturan bentuk segitiga. Untuk memproses permukaan segitiga. Segitiga transversal untuk memproses pixel di setiap permukaan segitiga. Pixel shading, melakukan shading di setiap pixel dan menerapkan tekstur. Yang terakhir mapping, menggabungkan informasi warna pada buffer dengan warna pada hasil pixel shading. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shaders. Pemrosesan vertex mencakup operasi yang muncul pada setiap vertex seperti transformasi dan pencahayaan. Pemrosesan fragmen mencakup struktur data pixel yang dibuat dari hasil rasterisasi seperti menerapkan nilai tekstur pada setiap fragmen. Fragmen informasi yang diperlukan untuk membuat pixel rendering diukur dengan frames per second. FPS mengukur banyaknya citra yang dirender per detik. Shaders itu kode yang ditulis pada shading. Language, shading language, bahasa pemrograman
grafis. Tipe shaders itu ada vertex shader, tessellation control shader, tessellation evaluation shader, geometry shader, dan fragment shader. Tessellation shader, ada dua tessellation shader yaitu tessellation control shader. Setup parameter saat melakukan interpolasi, banyaknya tessellation, dan lain-lain. Tessellation evaluasi shade menentukan komputasi yang digunakan saat menentukan keluaran geometri. Ada dua konsep dalam tessellation yaitu patch atau geometri dasar dan tessellation level, yaitu jumlah subdivisi dalam membagi patch. Berikut contoh hasil tessellasi. Terima kasih presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan perkembangan proyek kami. Ini sesuai dari arahan dari Pak Aji untuk perkembangan dari proyek kami itu mengganti background semula dari hitam menjadi putih. Lalu kita juga menambahkan televisi. Kita juga menambahkan televisi dan mengganti background yang semula hitam menjadi putih sesuai dari arahan Pak Aji. Untuk besok, perkembangan proyek besok mencoba menggerakkan objek seperti kipas dan juga almari. Terus ya. Kemungkinan itu cukup perkembangan dan presentasi proyek dari kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.